atau mau gerak ke arah Baxia untuk romer juga nggak masalah sebenarnya, masih bisa banget. Atau mungkin Vivian mau pakai Johnson lagi, boleh. Martis, ya masih open lagi Martisnya. Cukup enak sih. Tadi pergerakan Martisnya dari game pertamanya sih oke. Tapi kita nggak tahu kan ketika di game 2 apakah masih tetap oke atau malah dari GPX sudah nemuin counternya. Kita bakal lihat. Martis tetap diambil kan, lapu-lapu. Oke, Martis diambil dan lapu-lapu juga diambil. Oke. Berarti memang asuransi late game-nya cuma di tangan Link sama Parsia nih. Link Yang semakin sama late game Parsia. semakin berbahaya. Betul, tapi jangan khawatir. Masih ada Expo dan nanti Sanity-nya bisa membalikan keadaan dengan sangat cepat. Apalagi dari Fire Missile-nya seorang Expo ini bisa lebih aman seenggaknya buat dia jaga late dia. Last pick dari GPX, apa yang bakal diambil? Satu asuransi mungkin atau magical damage tambahan yang bisa nge-follow up ketika kajanya nanti Defense Judgment. MM ya kali ini gak di-ban dan gak di-pick ya. Roger, Ranger, Cloud, dan juga ISS masih terbuka sebenarnya kalau misalnya untuk diamankan. Nathan, magical damage. Oke sih, Nathan bisa sih. Nathan kalau enggak Kimi tadi kepikiran, cuman ya intinya main marksman apapun hati-hati sama Link dan Parsia. Parsia punya range yang jauh banget, sementara Link punya mobilitas yang bisa langsung nge-flank ke belakang. Dua hero ini memang dua hero yang bisa untuk matiin pergerakan marksman, tapi tetap masih bisa tergantung dengan positioning dan teman-temannya lagi. Betul sekali, dan ini dia draft pick yang masing-masing menurut gue cukup kuat dari masing-masing tim. Dan ada Nathan, juga ada Sky. Penggunaan barat jungle ini bakalan jadi cukup alot tim fightnya dengan bantuan Rafaela. Ingat, penambahan heal dan movement speed itu jadi penting banget buat orang barat itu sendiri. Yang mana kita tahu ya barat kan T-Rex agak lelet jalannya sebenarnya ya, kita bisa bilang komunitasnya cukup lelet. Tapi dengan ada bantuan Rafaela mungkin bakalan jadi lebih cepat lagi dan bakalan sustain lagi di arah tim fightnya. Dan ini dia komposisi dari Beletron Era dan juga GPX Lady. So, kita akan masuk ke game kedua atau game terakhir hari ini. Jadi berikan dukungan kalian, udah banyak lope-lope di kolom komentar. Yuk diramaikan lagi ini pertandingan antara Beletron Era versus GPX Ladies Best of 2 series game kedua. Yes, 1-0 skornya, berhasil digolin sama Beletron, tapi kali ini game kedua bakal jadi seri atau dimenangkan sama Beletron, kita akan lihat. Sementara kita lihat di mid lane sudah ada Vivian bersama dengan Chini yang langsung ambil satu bus aja di secure. Kalau nggak boleh terlalu bandel juga karena poking damage-nya cukup lumayan. Kajeri taruh di mid. Oke, Nathan Ele. Oke, Nathan Ele. Oke, ini Pundul pakai kaja di arah mid ketemu sama seorang Chini. Bisa nyicil Chini lah ya, lumayan. Dari Earl juga kali ini jangan terlalu bandel, bener banget tadi kata Lin dimana. Oh ini Vivian sih galak banget. Oke, ketua itu Wonder coba diambil tapi udah ada Vival datang nyolong. Kali datang siapa nyolong? Tuh Wondernya diambil gitu kan sama Vival. Akal banget. Tapi lihat di arah top lane Chell dan juga Nera ini sih bakalan sulit untuk Chell ya. Dia nggak bisa terlalu maju. At least dia bisa free revive aja sih di area turret dia. Ya dia tinggal nunggu momennya di level 4. Ketika udah level 4 dia bisa lebih galak lagi. Namun kali ini Earl main setengah map, dia benar-benar ngezoning dari posisi Vivian. Gak boleh sampai kehilangan info di mana Vivian berada. Dia benar-benar ditempelin terus. Paling enggak Viviannya tinggal ngerusuhin di laning lain. Gak apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain juga, nggak masalah. Yang penting Viviannya juga sama, nggak ngapa-ngapain. Kita akan lihat. Sementara kalau di bottom lane Cincau berhadapan dengan Palanir. Betul sekali. Dibakar-bakar sama Fahani, diganti Fire Missile tapi masih berhasil untuk selamat ke area turret. Dan sementara itu dia terus welcome, tak bisa menelanjang aku Tempest of Blade. Coba digunakan kain orang seorang Vival tapi udah cukup low dari seorang Vival yang harus mundur. Nera juga sekarang bertemu dengan seorang Chell. Kali ini apakah bakal dimajuin? Iya, Sky balik lagi ke belakang tapi First Blood berhasil dapatkan seorang Pulapu. Nathan berhasil menjadi makanan pembuka buat teman-teman dari Beletron Era. Oke, First Blood berhasil diamankan, dimana korbannya adalah Ele. Sementara kalau kita lihat di bottom lane sebenarnya ini bukan landing yang aman buat Cincau sih. Yap. Dimana Fire Missile ini benar-benar bisa ngezoning dia dan kali ini rotasi dari teman-teman GPX sudah mulai kelihatan. Coba untuk mengamankan Turtle pertama dengan Dino yang full stack, kondisinya udah oke banget. Vivian yang ada di depan coba untuk mencari informasi dan berhasil diamankan. Sudah ada Lasik tadi barusan mencoba untuk mencuri namun kali ini udah pada low. Harus mundur juga, arahnya tumbang. Sementara di belakang sudah ada Chell dengan lapu-lapu yang mengamuk berhasil mendapatkan double kill. Next target Cincau masih coba untuk dikejar lagi, kali ini dicoba di backup dari Pundul dan udah pada low semua dan harus mundur semuanya. Yes, somehow kita lihat Nera atau plan Nera mencuri-curi turret yang ada karena terlalu jauh. Banget dari seorang Nera. Dia terlalu jauh juga ya buat untuk
backup teman-teman yang ada di bawah, jadi ya udah dia cari peluang lainnya. Oke, ini benar-benar keuntungan sih untuk teman-teman dari GPX yang dimana awalnya dia ketika tertinggal gold, kali ini bisa lumayan dikejar dengan dia dapetin turtle, dia dapetin gold shield di top lane. Goldnya ini benar-benar nanjak walaupun masih tetap kalah sekitar 500 gold doang. Ini bukan gap yang bahaya. Ya, masih bisa buat dikejar banget ya sama teman-teman dari GPX. Entah itu Chell sudah ditemani dengan Cini yang hadir. Ini sih bahaya kalau di Wolf Feeder Extract, tapi Last Sanity digunakan untuk escape oleh seorang Valanir. Sementara itu kita lihat di arah top lane, Feeder Extract membantu seorang Chell untuk memukul mundur Nera. Bagus banget. Apakah bakal ditukar sama outer turret di arah top lane milik teman-teman dari GPX? Karena kalau kita lihat 4 player dari GPX sudah ada di area bottom lane atau di lane-nya milik Valanir. Oke, bakal dikomit oleh seorang Chell. Sky juga dengan bantuan dari Cincau kali ini kayak bakalan trading turret aja sih. Gak akan ada apa tuh, karena sayang banget dari seorang Valanir udah nggak bisa buat defense sih, harusnya bakal dikasih aja karena teman-teman yang lain juga dapetin satu outer turret di arah top lane. Harusnya dikasih aja sama Valanir daripada tadi hampir banget ter-pick off. Oke, ini bisa dibilang trading turret ya, sama-sama nge-trade turret di side lane-nya, dan kali ini bermain lagi ke arah mid lane. Langsung dicari vision lagi kali ini Earl yang nggak ada kapoknya, tetap ngebuka vision mencari informasi demi teman-temannya safety. Namun di top lane bisa kita lihat Nera. Nera masih bisa selamat ternyata. Nice banget dari seorang Nera yang cukup aware akan hadirnya seorang Chell, tapi kali ini Cincau sudah melihat keberadaan dari Vivian yang bakalan coba untuk disapa aja, dan Turtle kali ini sudah hadir kembali. Akankah di kontes Vivian terlalu maju? Ini sih Fundul sakit banget berasa ya. Tiap dia kasih sentuhan gitu kan ke teman-teman Bellatrix tuh mulai berasa. Sementara itu kita lihat Turtle bakal di start, tapi ada Feeder Extract juga dibuka yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Tapi Chell di arah belakang runtuh banget mas para Nera. Turtle berhasil di-secure oleh seorang Barat, tapi kehilangan Nera kali ini di arah belakang. Sementara itu Valanir masih cukup kuat di arah depan. Sky masih banyak banget darahnya. Misalnya seperti coba digunakan, tapi ada Vival yang coba menunggu musuhnya. 2 player dari Bellatrix berhasil ke takedown, 2 tukar 1. Oke, dan turtle-nya berhasil diamankan oleh Sky barusan. Nice targeting dari Chell, namun backupnya juga dari Sky bukan main-main. Dia berhasil nge-backup juga, walaupun memang tadi Nathan-nya berhasil di takedown, tapi ya paling nggak Chell-nya juga bisa di takedown. Jadi nggak rugi-rugi banget sebenarnya. Nggak rugi-rugi banget, tapi sayang banget tadi dari teman-teman Galatron Era kehilangan Turtle dan juga bisa mendapatkan satu orang Nera ya. Gak masalah sebenarnya ditukar. Dan kali itu kita lihat di arah top lane, Valanir masih coba untuk clearing wave saja dengan berpapasan dengan seorang Cincau. Fire missile coba digunakan kali ini untuk sekedar clearing wave aja. Ini sih Valanir benar-benar di-gank terus-terusan ya. Kasih tadi itu digunakan tapi tidak mengenai ke arah siapapun. Somehow kita di bottom lane terjadi satu ganking dari seorang Link, dibalaskan kematiannya dengan seorang Xbox, tapi Xbox-nya juga berhasil mendapatkan 1 kill atas Ruby. Oke, dan kita lihat dari posisi lain tadi Neranya berhasil di pick off juga sama Vival, dimana Vival tadi rotasi ke arah bottom lane dan dia berhasil dapetin kill. Flicker berhasil di bait. Oke, tidak ada Flicker untuk 2 menit ke depan. Sementara mid lane-nya masih bisa di defense. Kali ini map control-nya dipegang lagi sama teman-teman dari Bellatrix. Walaupun kalau kita lihat dari kondisi goldnya Ketinggalan ya. Ya, ketinggalan memang, tapi ya dengan map control yang oke, dia bisa banget untuk invasi ke arah jungle, bisa banget untuk bikin move yang oke. Sementara kita lihat di mid lane, Nera melakukan bait karena sudah ada 2 temannya yang siap. Vivian bakal dikomit kah setengah darah, langsung dikasih yang trofi juga, tapi belum terlalu komit. Belum ada defense judgment yang coba dilakukan oleh Fundul. Cukup aman, defense judgment juga belum digunakan ya. Orang serang Fundul ini bahaya kalau defense judgment coba digunakan. Tapi kita lihat Valanir mungkin harus lebih berhati-hati lagi, karena gue beberapa kali lihat Valanir di geng dan juga itu bonyok banget. Ada ini bakalan langsung ke takedown aja. Detonasi welcome yang tidak mengenai siapapun. Tadi juga ternyata coba digunakan, Valanir harus mundur terlebih dahulu, tapi Fundul berhasil menarik seorang Valanir dan yes, berhasil mendapatkan another point kill, yaitu dari seorang Valanir. Oh no, di mid lane nampaknya masih ada pertarungan yang terjadi. Cincau coba untuk mengulur waktu dan Turtle berhasil diamankan. Tapi Soblet keluar coba untuk ke belakang dan sakit damage-nya. Sky bisa membalikan keadaan dan harus mundur dari Vival, menyisakan Chell. Masih bisa mundur nampaknya dan langsung mundur dari semuanya. Ya, licin banget tadi dari seorang Vival ya. Padahal dia dikit lagi itu bisa di takedown gitu kan. Tapi dengan ada Tempest of Blade masuk ke arah seorang Nera atau Nathan, itu tadi berhasil memberikan trading damage juga ke seorang Vival. Masih bisa kabur, tapi Sky kali ini cukup kuat. Kalau kita lihat ya, Sky ini di team fight bener-bener darahnya kayak berkurangnya paling dikit banget. Kuat banget dari seorang Sky kali ini penggunaan baras jantungnya.
Setelah itu di arah top lane kayak bakal coba di-commit, tapi hati-hati kita melihat pertumpahan darah dari Vivian udah cukup banget di retract, dibuka sakit banget dan berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dan lagi, tapi ternyata ditukar oleh seorang Viva. Oke, sementara di mid lane ini kayaknya gila banget sih, dia bener-bener langsung pakai 2 item defense bahkan tanpa tanggung-tanggung. Yang biasa kita suka ngeliat Barat jungle pakai War X, namun kali ini Viviannya masih dikejar dan berhasil di-kill oleh Purple buff yang bakal dicuri kali ini dalam masalah sepertinya dari Vival. Ketika dia tidak punya purple buff, makanya gerakannya makin tertahan lagi. Yap. Terus kali itu lihat bahkan agro turret aja kayak di TB-in sama si Sky. Satu wave yang mungkin tinggal sedikit lagi nyawa minionnya, tapi bakalan bisa banget buat didapatkan karena ada komit yang cukup baik juga dari Nathan dan adanya Sky. Ini bakal digundulin utara, tapi Vival harus berhati-hati lagi. Oke, nggak masalah, sekarang tempo permainannya lagi dipegang sama teman-teman dari ini ya, dari GPX. Tapi kalau kita dari goldnya sebenarnya belum ketinggalan cukup jauh ya. Di menit ke-8 ini hanya terpaut sekitar 1000 sekian saja. Dan teman-teman dari Beraton Era ini masih punya kesempatan banget untuk kebalikin keadaan. Tapi kalau kita lihat mereka udah nggak punya outer turret sama sekali. Sementara dari teman-teman GPX masih ada satu outer turret di arah mid lane. Ini menjadi satu keunggulan ya untuk teman-teman dari GPX tadi, seenggaknya mereka masih punya outer turret di arah mid lane. Ya, sehingga map controlnya masih memang bisa dipegang sama teman-teman dari GPX dengan adanya outer turret di mid lane. Tapi ini berani banget gila dari Vival, dia coba untuk kontes dari purple buff-nya sendirian dan harus mundur. Tempest of Blade mau tidak mau harus dilakukan, dari ketarik sama teman-teman dari Cincau dan Oke, terlalu offside dari seorang Vival tadi. Usaha yang cukup berani, walaupun kita tahu Link itu dia mobilitasnya tinggi, tapi tidak bisa untuk sendirian, dan bahkan itu musuhnya ada semua di situ. Dia tahu musuhnya ada semua di situ, langsung tanpa pikir panjang ini GPX langsung aja start Lord. Sementara dari Ruby-nya harus ke area top lane karena ada satu wave yang mengganggu Vivian. Bakal coba untuk ganggu, Shell juga udah maju di depan mencari Nera karena belakang dan berhasil ter-take down Nera di sana. Shell, nice play, Blast Insanity coba digunakan oleh seorang Valanir, memberikan banyak sekali damage ke arah teman-teman dari GPX itu sendiri. Dan kita lihat Vivian masih cukup ganggu di arah depan. Dapat sekali dari seorang Vivian, langsung ter-take gitu saja. Bagus sekali dari Vivian. Vival bakal coba dikejar, mungkin enggak, ternyata masih cukup tanky dari semua pemain Beletron yang tersisa. Ini harus ngambil Lordnya dulu sih, Lordnya harus di-clear secepat-cepatnya karena memanfaatkan situasi juga di mana satu pemain tadi ke takedown, dua pemain ke takedown. Harus ngambil Lordnya dulu, diselesain dulu biar nggak banyak minion wave yang gede. Jadi defense-nya nggak terlalu sulit, tapi kita lihat di mana kali ini goldnya mulai diungguli lagi sama teman-teman dari GPX. Yes, betul sekali. Ini sebenarnya GPX masih bisa banget buat dapetin tempo permainannya lagi. Tinggal gimana caranya, bahkan Sky aja dari tadi lu lihat sustain banget, bagus banget dari seorang Sky penggunaan baratnya. Tinggal gimana caranya nih ya, dari Neranya kejaga banget. Karena kalau lu lihat lapu-lapunya bener-bener selalu masuk banget ke arah seorang Nera. Dan kita di sini Shell berhasil untuk memberikan sedikit tekanan di reset, coba dibuka Pundul. Harus mundur sedikit demi sedikit, dapetin satu kill atas Vival kali ini. Bagus banget dari GPX. Shell masih cukup selesai dari depan. Pundul coba menyusul, masuk ke arah Pundulnya ke arah belakang lagi, ditarik, ternyata berhasil dapetin 1 poin kill tambahan. Bagus banget dari seorang Pundul. Nice banget dari Pundul, tadi dia dapetin posisi yang oke dan dia nggak buru-buru narik. Ya. Dia melihat link yang datang dari Vival, dia baru menemukan ini target yang pas, baru akhirnya ditarik dan benar-benar dapetin big kill-nya, yaitu dapetin link. Kali ini coba untuk masuk ke arah inhibitor mid lane, tapi tidak ada fight lagi harusnya. Langsung mundur, Cincau terkena stun namun tidak ada follow up damage tambahan. Masih bisa mundur dan kali di purple buff yang lagi dan lagi coba untuk dicuri. Tidak ada kontes yang coba untuk dilakukan juga. Oke, link tanpa purple buff. Sulit. Tapi kita bisa akuin permainan Sky pakai barat ini luar biasa sih. Dengan adanya bantuan dari Pundul juga sebagai seorang kaja, baratnya jadi makin sustain juga. Sekalinya musuhnya maju gitu, dari Beratron mau maju gitu, diusir sama Pundul, takut udah kena pressure duluan, bahkan Pundulnya tuh belum narik tapi udah kena pressure duluan gitu. Dan kita lihat dari seorang Nera berhasil mendapatkan satu turret lagi di arah bottom lane milik teman-teman dari Beratron Nera. Kali ini tempo permainan udah dipegang sama teman-teman dari GPX Ladies. Nice play. Oke, sekarang kita lihat nih dengan menyisakan inhibitor turret untuk teman-teman Beletron. Zoning seperti apa yang coba untuk dilakukan sama teman-teman dari GPX, bakal di freeze kah? Kali ini kita bisa melihat posisi dari Vival. Ada top lane. Oke, cuman untuk ini diusir doang sih. Kalau untuk ngekill mereka butuh Pundul banget. Butuh Pundul banget, tapi kena nice banget Cicau, ternyata dengan Doran Walking berhasil mematahkan pergerakan dari Link. wow, itu untung banget tadi.
berhasil terpotong ya. Ternyata rotasi dari seorang rival. Pas banget tadi kepotong sama Cincau. Langsung aja ditarik gitu kan, gak pakai pikir panjang dan dituret ditariknya. Untung banget dari teman-teman GPX lain di sekali ini. Cincau, wow ini Cincau dia nyegerin ya. memotong lompatnya Link dengan Donan Wolf King. Wih itu sih keren banget sih, bisa Gila, masuk tok-tok calculated gitu. banget ya. Bisa masuk tok-tok. Bisa masuk tok-tok gitu kan untuk gameplay yang cukup menarik. Tapi kita lihat kali ini 4 player dari Belatron harus coba menahan, tapi lagi-lagi kiri atas coba dibuka, memukul mundur Bundul masih cukup menyeramkan. Oke, masih berhasil untuk di-secure oleh teman-teman dari GPX. Dan kali ini Vivian udah cukup low, harus mundur terlebih dahulu. Ada satu player juga yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Wow, ini langsung dicoba lagi untuk pressure yang gak pernah dilepas sama teman-teman dari GPX. Dan kali ini goldnya udah unggul sekitar 5.000. Ini tinggal nungguin Lord aja sih. Rival dengan tidak adanya purple buff ini menjadi PR tersendiri. Dan kali ini zoning out dilakukan mati-matian demi nge-secure satu red buff. Wow, ini kita bakal lihat Lordnya udah muncul. Lihat betul sekali dan gold sudah mulai menjauh. Ternyata ya begal karena 5.000 di sini Belatron harus memutar otaknya gimana caranya bisa nyari gold yang mereka udah ketinggalan kayak gini. Lo akan hadir dan coba di zoning aja terlebih dahulu teman-teman dari GPX tadi. Sementara itu kalau kita lihat di minimap Kudul jauh banget ya, coba untuk nungguin. Ini bisa nyulik lagi sih dia. Link mati sih. Kalau emang salah-salah jalan, Linknya bisa mati sih. Gila, Fundul sini bos, bukan kaleng-kaleng, dia nge-trapnya sendirian loh. Oke, dan Lord bakal menjadi free Lord untuk GPX sepertinya. Sementara dari Fundul masih mencari posisi yang oke. Hati-hati, ada Cel di belakangnya yang bisa melihat posisi dari Fundul. Dan tak jadi recall nih Celnya nih. Celnya nggak ada recall nih, dia bisa banget untuk nge-bait. Namun Cincau berhasil menarik posisi dari Valanir. Immortal ya pecah. Bakal di-fight lagi nggak? Ternyata nggak, harus mundur dulu. Oke, udah mulai tenang ternyata teman-teman dari GPX ini. Decision makingnya udah mulai terbaca dengan sangat baik ya, dimana mereka sekalinya bisa ngasih pressure kayak tadi ya, atau ya dia bisa mecahin immortal dari seorang Valanir, cukup gak mau terlalu overcommit, mundur reset lagi karena kita lihat Lord sudah hadir di arah mid lane. Tapi kalau kita lihat di arah top lane-nya itu belum terdorong wave-nya ya, jadi mereka cuma bisa manfaatkan mid-nya aja. Earl kali ini coba untuk menzoning teman-teman dari tim GPX lane, tapi ini di arah mid lane kayak berhasil didapatkan dan Valanir akan jadi target dari teman-teman GPX kali ini. Ada Michel di area depan Detonas, welcome. Coba menelan satu player, dimutain ke arah belakang, kali ini berhasil Kacel ke-tackle tapi enggak, masih berhasil escape. Ternyata ada seorang Shell ke arah belakang. Nice play. Entropy. Sakit banget. Hati-hati Ele masih punya flicker, langsung digunakan untuk defensif. Bakal dipaksa seperti Valanir udah gak punya Viraga Armor. Minionnya udah mulai masuk, namun Cell mengamuk ke depan, mengincar ke arah siapa? Sky. Sky-nya coba dia acak-acak, masih punya mixil expert juga, namun sudah TP Softblade terbuka dari Vival. Cukup berbahaya memang, namun dari Nera fokus untuk endgame, namun harus di take down. Nera berhasil di kill. Masih fokus ke objektif dari Cincau, terlalu memaksa seperti harus lebih dikit mundur dari teman-teman GPX. Detonas welcome, dimakan lagi kali ini, dilempar ke turret, masuk dari Cell ke belakang, mengacak-acak posisi teman-teman dari GPX dan killing spree berhasil diamankan. Masih bisa diacak-acak lagi. Cincau masih bermain dengan I'm Offended-nya, masih bisa bertahan, namun kali ini backup stun yang banget bagus dari Cell. Masih ada Bitter Strike dan harus menumbangkan dari Cincau-nya, harus tumbang double kill Israel, menyisakan 2. Sayang banget tadi ya, terlalu overcall nih ternyata dari teman-teman GPX lagi, yang tadi sebenarnya masih bisa buat mundur tapi mungkin terlalu memaksakan. Dan ada upaya yang sangat baik tadi, kalau menurut gua komunikasi harus dibenerin sih, karena kalau lu lihat 4 player dari GPX itu sebenarnya mereka masih coba untuk komit ke arah hero dari Belatron, sedangkan Neranya di kiri sendirian coba fokus ke arah core dan terbaca sama seorang sini. Akhirnya berhasil di-takedown dengan mudah oleh seorang sini. Tapi nggak masalah, ini goldnya masih dipegang sama GPX ya. Maksa banget sih itu sebenarnya, karena kalau kita lihat dari momennya nggak bisa, minionnya udah di clear, terus minion dari teman-teman Belatron udah mau spawn, jadi itu benar-benar nggak bisa. Tapi ya agak sedikit memaksa tadi dari teman-teman dari GPX yang coba untuk nge-end. Dan ini kita bakal lihat nih, apakah ini menjadi momen comeback dari teman-teman Belatron atau ini hanya memperlambat kekalahan mereka aja. Sebenarnya sih kalau misalnya lu lihat dari komposisi Belatron ya, sekalinya masuk ya ada Tempest of Blade, terus Sanity, dan juga ada Shell. Itu sebenarnya udah hero-hero predator semua, tapi balik lagi Sky cukup kuat dan semakin ke arah late game kali ini kita lihat dari Fundul berhasil menarik seorang Vivian, berhasil menghilangkan
setengah darah yang dimiliki Vivian. Sama kita lihat di arah bottom lane sedang terjadi penculikan dari rival ke arah Cincau. Coba untuk mundur tapi ada backup juga dari seorang Nera. Tidak coba dibuat efek Oblet kali ini coba untuk memakan 2 player tapi gak bisa. Vival harus mundur terlebih dahulu. Nice play Vival bisa seenggaknya ngebocorin darah dari 2 player GPX Ladies. Yes, dan dia nge-bait flicker. Neranya flicker dan ini bagus banget, tidak ada flicker untuk 2 menit ke depan. Berarti Nera ini menjadi target yang sangat bisa di-kill. Apalagi kita lihat dari Chell tadi yang dimana dia selalu kejar target yang benar-benar pas dan momen masuknya juga benar-benar oke. Ini menjadi masalah tersendiri sih untuk keselamatannya dari Nera. Tapi bagus banget tadi dari Fundulnya ya, dia ngelihat ada Vivian. Oke, tadi lu bilang kan kalau udah di late game gini 1 kill sebenarnya itu penting banget. Walaupun timing respawn di menit ke-18 masih belum begitu lama ya. Cuman seenggaknya Uni ngelihat ada Vivian, oke tarik aja pokoknya siapapun yang bisa mereka dapetin, didapetin dulu gitu kan. Kita ada Valanir sudah melakukan duel dengan seorang Cicau, tapi tanpa disadari itu Fundul udah siap untuk backup tuh kan di mid lane. Cuma tersisa 3 player aja dari GPX Ladies, sementara itu dari seorang Nera atau Nathan lagi coba untuk melakukan farming terlebih dahulu. Lord juga sudah hadir kali ini, di reset aja ternyata sama teman-teman dari GPX Ladies. Masih sama-sama untuk setup dan di arah bottom lane. Valanir masih untuk menghadapi 2 player dan ternyata Fundulnya belum keluar. Ini nunggu bagus banget, lagi nunggu lagi. Aduh, terlalu cepat nongolnya. Oke, Tempest of Blade juga satu player yang cukup baik dari seorang Fundul kali ini. Aduh sayang banget tadi kalau nunggu lebih sabar lagi, itu harusnya bisa dapet tuh dari seorang Vivalnya. Karena red buff-nya udah kelihatan, red buff-nya ketarik ke kanan, namun kali ini Fundul yang bakal coba untuk dikejar dan berhasil di shutdown kali ini dari Fundul. Udah nggak ada tarik, nggak ada Fundul kali ini, Lordnya udah spawn ke arah mid lane. 5 lawan 4, defense seperti apa yang bisa ditunjukkan sama teman-teman dari Beletron. Kita akan lihat sebentar lagi di mana Lordnya udah mulai setengah jalan. Wah ini sih tapi harusnya bisa di defend. Kenapa? Karena dengan adanya Parsha ya, dia buka speeder reflect juga harusnya ya bisa clear wave. Walaupun Lordnya agak sulit buat dihancurkan. Tapi ya wave-nya udah nggak ada, at least bisa mukul putus dropping teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu Chell berani banget masuk ke area belakang. Chell Tanpa disadari lagi tadi mencoba dibuka hanya untuk membersihkan Lord saja. Chell di depan cukup kuat tapi adanya backup juga dari teman-teman yang lain. Vival hati-hati lagi mencari mangsa tuh dari arah belakang. Bakalan coba lihat tapi dari buka juga Tempest of Blade yang masih belum mengenai ke arah siapapun. Tapi ada wave baru, harus mundur sedikit demi sedikit. Wave masuk dari arah mid. Abang bakal di-commit, tapi langsung Sanity berhasil memberikan beberapa damage ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Zetonas welcome, coba menelan 1 player berhasil tepelan, bakal dimuntahin aja ke arah mana. Shell, cukup kuat ternyata walaupun terkena dari Zetonas welcome. Dan ada Astrek, lagi-lagi coba dibuka. Kali ini dari Nera yang masih cukup free, tapi kita lihat Fundul sedang dalam perjalanan. Apakah bakal ditahan sampai Fundul nyampe atau bakal reset lagi? Gak bisa sih, ini maksa banget sih. Dia kelihatan banget tadi dari Dinonya, dia maju coba untuk ke end game dan kali ini masih coba untuk ngambil perform buff dulu dari Vival. Retribution nggak ada, ditarik langsung dan berhasil di-kill ternyata Vivalnya. Vival harus down, menyisakan 3 pemain dari Beletron. Langsung fokus untuk clear minion terlebih dahulu. Oke, langsung dikeroyok kali ini, beramai-ramai kali ini. Sudah siap melakukan endgame, nampaknya Detonas welcome, dimakan masuk immune. Chell juga masih terkena stun namun belum terlalu ada damage yang masuk ke arahnya. Oke, tinggal menunggu satu wave di mid. Gua rasa tanpa adanya link, bahkan 2 player dari Beletron kali ini gak ada. Harusnya di commit, dari Nera bakal coba commit, tapi Vivian menyadari itu. Neranya bakal coba didatengin, tapi udah cukup low banget, ya ampun. Ini gak di NN, Oke Fundul masih cukup kuat, ditarik Vivian masih cukup kuat di arah depan, coba menang, tapi ada Valanir. Valanir coba digunakan untuk membubarkan formasi dari teman-teman GPX Ladies. Gak jadi lagi di end. Masih bisa ditahan, kali ini Chell yang mengamuk ke depan. Ini hanya memukul mundur namun flicker yang sangat baik. Coba untuk stun karena namun tidak ada damage follow up. Masih bisa selamat juga, nggak ada immortal lagi kali ini. Coba untuk di defense mati-matian dengan 4 pemain yang tersisa. Kali ini Vival udah mau spawn. Ya betul sekali, udah masuk ke menit 21. Ini udah makin ke arah late game, kill 16-15. Ini sih benar-benar bakalan jadi game yang cukup panjang gua rasa. Karena Beletron bagus banget untuk mendefend base yang mereka miliki. Setelah itu kita lihat dari Sky-nya juga udah tebel banget. Kalau lu perhatiin, dia Sky-nya di team fight itu kayak dicicil sana sini tuh nggak berasa apa-apa. Dia punya 2 item defense sampai bisa kita lihat. Sementara itu teman-teman yang lain udah ada Fundul sih perlu diwaspadai. Ada 1 player lagi Tempest of Blade coba dibuka kali, tapi ada seorang Chell lagi-lagi coba masuk ke arah seorang Fundul. Ada backup lainnya dari teman-teman GPX lagi. Sementara itu
kita lihat juga udah ada satu tarikan ke arah satu player dan harus kepecahkan di sana Immortal Vivian. Udah cukup low banget apakah akan dikejar, tapi Kicau dari arah belakang. Leader Restrek coba dibuka untuk mengusir teman-teman dari GPX Lady. Somehow kita lihat dari Vivalnya coba melakukan split push dan sudah disadari oleh seorang Fundul. Wow, dan ada satu split push. Perih. Sakit sekali ternyata damage dari Fundul. Ini ketarik sudah pasti mati sih. Pakai Immortal paling obatnya. Nah, obatnya Immortal doang, tapi tadi sakit banget dari Fundul ya. Makanya dia berani ngelakuin trap sendirian gitu kan. Oke, ini harus bersabar lagi dengan tidak adanya Vivian. Walaupun memang ada Cell ya. Cell dan Valanir ini bisa jadi frontliner, tapi sosok Vivian juga sangat dibutuhkan. Harus agak sedikit sabar dan dari GPX juga harus sabar sih. Jadi end-nya tuh jangan gimana ya, jangan gebuk core terus. Oke, sabar. Sabar, tapi kayak Lord bakalan free sih harusnya gue rasa kalau mau diganggu. Oke, ternyata dari lampu-lampunya dan juga Valanir Cell cukup berani buat mengganggu. Oke, udah mulai terlihat Cell akan masuk ke arah belakang. Kali ini Last Sanity dibuka di area Lord pada speed retract, tapi masih berhasil di-secure oleh seorang Detonatus Welcome berhasil menelan seorang Cell, bakal dimutain ke arah belakang. Cell menjadi bulan-bulanan warga kali ini dibantu oleh seorang Valanir dan fire missile-nya, tapi juga Kicau cukup kuat. Fundul bagus banget masuk ke arah belakang, sementara itu Nera berhasil kabur dari incaran seorang Link. Lord sudah hadir di arah mid lane dan bakalan coba di push terlebih dahulu. Minionnya tadi bagus banget Earl sih, entah gimana bisa berhasil secure di keadaan yang cukup hektik tadi ya di area Lord gitu kan. Dengan ada Last Insanity dari Valanir, Tempest of Blade dari seorang Vival, tapi kita lihat di sini Feeder Restrict coba dibuka lagi untuk memukul mundur Lordnya. Udah lumayan tebal kali ini Valanir, Last Insanity ke arah belakang hanya untuk menyisir dan men-clear wave-nya saja, tapi Vival ada di belakang sedang mencari-cari musuhnya. Detonatus Welcome masih tidak bisa menelan siapapun. Tempest of Blade coba dibuka, masih ada wave dan juga Lord kayaknya bakal dikokutin aja ke arah base dan ini dia satu sama ternyata berhasil didapatkan oleh GPX Ladies. Wow. Satu sama skornya dan yes, ini akhirnya push yang dilakukan oleh GPX membuahkan hasil, di mana ada beberapa kali percobaan push yang gagal dan yang keluar sebagai MVP adalah Fundul. Ini oke banget sih Fundul dengan angka yang sangat bagus 716. Ini angka yang oke untuk Kaja gitu kan, dimana dia trappingnya bagus banget. Ini benar-benar momen pertama yang dilakukan sama Fundul. Ini adalah momen yang memang membuat dari GPX bisa banget untuk menangin game sekarang, karena memang benar-benar linknya itu nggak terhentikan di awal. Tiba-tiba ketika adanya Kaja dari Fundul yang berhasil dapetin kill di purple buff, itu benar-benar menjadi poin